Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Salam jumpa Manginang, salam Sundadesis, pelayanan sekolah minggu. Melayani sekolah minggu adalah keputusanku, tetapi melayani Tuhan adalah kewajibanku. Manginang mari sermon, Jamita sekolah minggu 1 Korintus 12, ayat 12 sampai 20. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin kalau kita sudah baca sepintas lalu, ya, kita bisa melihat apa yang mau dikehendaki oleh firman Tuhan ini untuk kita ajarkan kepada anak-anak sekolah minggu. Mengenang secara sederhana, penulis kitab Korintus sudah menjelaskan bahwa ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. One body, ya. Satu tubuh yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, tadi di sana sudah dikatakan, bisakah telinga berkata, saya bukan tubuh? Bisakah mata berkata, saya bukan tubuh? Bisakah tangan berkata, saya bukan tubuh? Bagaimana jika semuanya adalah telinga dan lain sebagainya? Ya. Nah, apa yang mau kita ajarkan kepada anak-anak sekolah minggu dari teks ini? Yang jelas, Manginang tadi sudah disinggung satu tubuh. Nah, itu artinya kita semua adalah satu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, lalu bagaimana kita menjelaskan kepada anak-anak sekolah minggu kita bahwa kita satu di dalam Kristus Yesus? Nah, sederhana saja, Manginang, ya. Sederhana saja. Jangan ada dari anak-anak sekolah minggu kita berkata bahwa kau bukan temanku. Kan begitu. Tadi di sana secara sederhana sudah dikatakan, bisakah tangan berkata saya bukan anggota tubuh? Ya. Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Nah, jadi jangan ada dalam pemahaman anak-anak sekolah minggu kita bahwa teman-temannya itu bukanlah temannya. Ya, mungkin dalam dunia anak-anak kita sudah bisa melihat Neymar Sading do mulai lihat apa ya skate. Dalam dunia anak-anak kan itu sudah bisa kita lihat, ya. Dan masih tua Neymar bedai kan begitu, apalagi mungkin kelas 6 kan begitu. Mereka artinya sudah bisa memahami apa itu perselisihan. Nah, jadi jangan sampai anak-anak sekolah minggu kita itu terpecah belah, tercerai berai. Nah, dalam artian ya tidak saling cakapan, saling bermusuhan. Ya, apalagi satu gereja, kan begitu. Nah, jangan sampai anak-anak sekolah minggu kita punya pemahaman bahwa teman-temannya itu bukanlah temannya. Jangan ada pengelompokan, ya. Kan begitu, jangan ada kasta, jangan ada perbedaan sosial.
di antara anak sekolah minggu kita? Bagaimana dengan di kota, ya, Bapak Ibu, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu? Apa kasus-kasus tertentu dalam dunia kota yang berkaitan dengan hal ini? Gaya hidup misalnya, akhirnya membuat pembedaan, pengkotak-kotakan, ya, dan lain sebagainya. Nah, artinya manginang, unang sanga adong pangetusio tidak danahi dongan nei dang dongan na. Jangan sampai anak-anak kita memiliki pemahaman bahwa dia tidak membutuhkan temannya. Ya, kita harus saling membutuhkan, saling melengkapi, ya, saling melengkapi, saling membantu, saling tolong menolong. Ya, tangan melakukan porsinya, tugasnya sesuai dengan apa yang sudah ditekankan kepada dia. Tangan fungsinya untuk apa, mata fungsinya untuk apa, kaki fungsinya untuk apa. Nah, semuanya ini, manginang ya, semuanya ini mengarahkan kita kepada satu pemahaman, yaitu memuliakan nama Tuhan. Nah, jika anak-anak sekolah minggu kita itu tadi saling melengkapi, saling menolong, saling menopang, dan menjauhkan pemahaman pembeda-bedaan, perselisihan, ya, pemahaman tidak membutuhkan, maka yang mau kita capai dalam hal itu adalah Tuhan dimuliakan, Kristus dimuliakan. Nah, maka benarlah kita satu tubuh di dalam Kristus. Karena apa? Karena kita saling melengkapi, saling mendorong, saling mendukung, saling membantu. Bukankah demikian pemahaman iman Kristen, pemahaman iman kita terhadap Kristus? Sesama umat Tuhan, sesama umat Kristus, kita harus saling menolong, saling melengkapi, bukan saling membeda-bedakan. Ya, jadi Muhammad itu molo didok tanganon dang rikoto diaunin natupat. Muhammad benonna, kan begitu. Bagaimana kaki Muhammad molo, kaki berkata saya tidak butuh tangan. Ini kan begitu. Nah, jadi amanginang, kembangkanlah di pelayanan kita masing-masing bagaimana situasi yang sedang kita hadapi, sosial anak-anak yang sedang kita hadapi saat ini, amanginang ya. Tentunya berbeda, ya, sosial, gaya hidup, kehidupan anak-anak yang kita ajari, yang kita layani masing-masing di gereja kita masing-masing. Nah, itulah beberapa hal yang boleh saya jelaskan, jabarkan kepada kita manginang. Mudah-mudahan bisa membantu persiapan kita, bisa membantu semangat pelayanan kita. Ya manginang ya, jangan lupa persiapan segala sesuatu untuk menunjang pelayanan kita, agenda sekolah minggu, Bibel, buku ende, Alkitab, alat peraga lainnya. Dan jangan lupa bahwa saudara-saudara, ya, dan jangan lupa persiapkan segala sesuatu untuk menyambut perayaan iman gereja, iman kita. Ya, sebentar lagi, tak terasa kita akan memasuki masa-masa prapaskah, paskah, dan pasca paskah. Manginang, salam Sudidesis, God bless you, non-stop.